Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yayan Nurwan Auludin dengan NIM 11 2023 15067. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk konfigurasi server yang ada di Linux Ubuntu. Dimana kita akan mendownload beberapa paket untuk konfigurasi server, ada Apache, kemudian MySQL, PHP, juga PHPMyAdmin. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu paket-paket pada Ubuntu sudah diperbarui. Caranya kita masukkan perintah sudo apt update. Kita tunggu. Setelah itu masukkan juga sudo apt upgrade. Nah, ketika semua sudah terupgrade dengan baik, kita bisa menginstal Apache. Caranya, masukkan perintah sudo apt install Apache 2 ini. Dikarenakan saya sudah menginstal Apache, teman-teman bisa masukkan perintah ini, kemudian dipastekan di sini. Nah, kemudian di enter. Karena saya sudah menginstal, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah Apache yang kita install sudah berjalan dengan baik. Caranya, masukkan perintah ini, kemudian enter. Belum ini. Perintah ini belum tercopy. Perintah ini. Nah, ketika Apache sudah terinstall dengan baik, maka tampilannya akan seperti ini. Tidak ada error. Setelah itu, kita ubah pemilik folder dari root ke www.data. Caranya, masukkan perintah ini ke dalam terminal. Setelah itu, kita juga perlu untuk memberikan izin anggota grup untuk merubah folder. Caranya dengan memasukkan perintah ini. Kemudian kita juga perlu menambahkan user baru, dan dengan user ini akan memiliki hak akses grup www.data. Nah, nanti user ini akan memiliki hak akses tanpa memerlukan izin lain. Setelah sudah semuanya, teman-teman bisa restart komputernya. Setelah itu, ketika sudah di restart, teman-teman bisa lanjut untuk penginstalan MySQL. Caranya, bisa masukkan perintah ini ke dalam terminal. Berhubung saya sudah menginstal, maka saya tidak perlu untuk menginstalnya lagi. Kemudian masukkan sudo MySQL secure installation itu untuk keamanan MySQL teman-teman. Nanti teman-teman disuruh untuk memasukkan password, kemudian setelah semuanya sudah terinstall, juga sudah diamankan MySQL-nya, teman-teman bisa cek statusnya. Apakah status MySQL berjalan dengan baik? Nah, di sini MySQL saya sudah berjalan dengan baik tanpa ada error. Nah, selanjutnya kita akan menginstal PHP. Caranya dengan memasukkan perintah sudo apt install php lib apache 2 strip mode strip php php mysql. Nah, di sini. Kemudian ketika sudah terinstall, kita cek apakah sudah terinstall dengan baik. Kita lihat. Nah, di sini saya sudah menginstal PHP, di mana PHP saya berada di versi 8.3.6. Selanjutnya kita akan menginstal PHPMyAdmin.
Caranya yaitu dengan memasukkan perintah sudo apt install phpMyAdmin di dalam terminal ini. Nah, nanti teman-teman akan diberikan opsi akan menggunakan server apa. Karena kita menggunakan server dari Apache, maka teman-teman bisa pilih server Apache. Setelah itu nanti teman-teman akan disuruh untuk memberikan username juga passwordnya. Nah, setelah itu ikuti langkah-langkah penginstalan sampai selesai. Ketika semuanya sudah selesai, teman-teman bisa mengecek di browser dengan mengetikkan localhost/phpMyAdmin. Kemudian bisa login ke phpMyAdmin yang sudah dibuat tadi. Oke. Nanti teman-teman pasti di sini akan terdapat masalah. Masalahnya teman-teman tidak dapat membuat database, tidak memiliki hak akses untuk membuat database. Nah, untuk memperbaiki masalah tersebut, teman-teman bisa memasukkan perintah ini, sudo ufv enable, kemudian sudo ufv allow OpenSSH, kemudian ini juga sudo ufv allow apache full. Setelah itu cek statusnya. Nah, mari kita cek statusnya. Kita cek. Nah, nanti ketika semuanya sudah di enable, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika semua sudah, nanti pasti teman-teman akan mendapatkan akses untuk membuat database baru. Nah, setelah semua sudah, selanjutnya kita akan menginstal WordPress. Caranya yaitu dengan memasukkan perintah ini ke dalam terminal. Nah, ketika sudah menginstal WordPress, ekstrak penginstalan yang tadi menggunakan perintah ini. Nah, ketika sudah terekstrak, teman-teman bisa masukkan perintah ini. Nah, perintah ini itu digunakan untuk menyalin direktori WordPress beserta seluruh isinya ke dalam direktori server yang ada di Apache tadi. Dan nantinya dapat diakses melalui URL seperti http://yayans15067.com. Nah, selanjutnya masukkan perintah sudo ini untuk memberikan izin pada direktori agar dapat diakses oleh server. Nah, setelah itu masukkan juga perintah ini, digunakan untuk memberikan izin baca atau tulis dan eksekusi kepada pemilik dan juga grup. Nah, ketika semua sudah, teman-teman bisa membuat database baru. Nah, databasenya terserah mau pakai nama apa saja. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Sebelum masuk ke databasenya, kita perlu memasukkan perintah ini terlebih dahulu. Sudo mysql -u root -p, kemudian masukkan passwordnya. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan perintah buat database baru. Perintahnya seperti ini, create database, kemudian nama databasenya apa. Karena saya sudah membuat di sini, jadi saya tidak membuatnya lagi. Di sini saya sudah membuat show databases. Nah, di sini saya sudah membuat ini nama databasenya. Kemudian karena kita sudah membuat user juga passwordnya, kita lanjut ke langkah berikutnya.
Di sini kita merubah file wp-config sample.php itu diubah menjadi wp-config.php. Ini merupakan direktori yang ada di WordPress. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah ini. Kemudian buka file wp-config dengan menggunakan perintah ini. Kemudian ketika sudah terbuka, masukkan database-nya, nama database. Ini nama database. Kemudian nama usernya, juga passwordnya. Kemudian setelah itu bisa masukkan perintah ini. Set, kita buka di terminal baru saja. Kita buka di sini. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, yang perlu diubah di sini adalah ini. Kemudian ini juga bawah, yang ini juga, ini juga. Sesuaikan dengan nama folder yang dibuat di server tadi. Setelah itu simpan. Nah, selanjutnya kita close. Kita buka browser dan akses localhost. Maka nanti teman-teman akan diarahkan ke penginstalan dari WordPress-nya. Nanti akan disuruh untuk memasukkan title, kemudian username, password, email. Nah, ketika sudah, nanti teman-teman bisa login di WordPress-nya. Nah, setelah itu kita bisa setting IP sesuai dengan NIM. Caranya yaitu dengan memasukkan perintah ini. Kita buka dulu, kita exit. Kemudian masukkan perintahnya. Ini. Dan kita enter, masukkan password. Nah, kita setting address-nya, teman-teman. Address di sini sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nih, saya sudah setting di sini 192.168.50.67. Nah, ini adalah IP saya menggunakan NIM. Nah, setelah itu bisa di save. Kemudian apply address yang kita buat tadi. Kemudian masukkan perintah ini. Masukkan perintah ini, kita paste dan kita enter. Nah, kemudian networknya kita disablekan. Network ini kita disable karena ini untuk menghapus IP dinamis. Kemudian exit. Setelah itu apply lagi. Nah, kemudian kita bisa booting ulang, sudo reboot. Nah, kemudian selanjutnya kita akan setting subdomainnya. Caranya masukkan perintah ini. Kita copy, kemudian kita paste, kita enter. Nah, di sini kita setting server name-nya, kemudian dokumen root, kemudian direktorinya juga. Nah, ketika sudah masukkan perintah ini, kemudian restart Apache-nya. Nah, kemudian ini hostnya kita rubah juga. Nah, di sini hostnya pakai IP yang kita buat tadi, 192.168.50.67. Kemudian ini adalah nama folder yang ada di server tadi. Kemudian di exit.
Nah, setelah itu kita coba jalankan di browser. 15067. Nah, subdomain sudah berhasil dan menampilkan profil dari saya. Ada name, nama, kemudian kelas. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.